Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan dengan contoh sifat kimia dan sifat fisik yang menjadi pertimbangan utama dalam teknik isolasi senyawa bioaktif. Sifat kimia yang pertama yaitu gugus fungsi. Harus mengetahui pada gugus fungsi yang mana yang mempunyai khasiat atau efikasi dalam suatu penyakit. Contohnya pada senyawa flavonoid, gugus hidroksilnya yang memiliki khasiat atau efikasi sebagai antioksidan. Yang kedua yaitu reagen yang tepat. Memilih reagen atau reaksi yang spesifik terhadap suatu senyawa tersebut berdasarkan prinsip like dissolve like. Contohnya pengujian alkaloid dilakukan dengan menggunakan dua jenis reagen atau reaksi, yaitu reaksi Mayer dan Dragendorff, di mana hasil positif yang dihasilkan yaitu endapan putih untuk reaksi Mayer dan endapan juga untuk reaksi Dragendorff. Yang ketiga yaitu karakteristik dari senyawa. Dilihat senyawa tersebut termasuk senyawa polar ataukah senyawa non-polar, sehingga pada saat ekstraksi dapat dipilih pelarut yang sesuai, dan juga screening awal untuk mengetahui sifat fisikokimia yang terkandung pada suatu senyawa tersebut. Contohnya yaitu pada saat isolasi senyawa terpenoid dengan menggunakan pelarut non-polar karena sifat dari senyawa tersebut merupakan senyawa non-polar. Nah, untuk sifat fisiknya yang pertama ada pelarut. Pemilihan pelarut yang cocok dengan senyawa yang akan diekstraksi, apakah menggunakan pelarut polar ataukah non-polar. Pelarut yang tepat itu hanya melarutkan saja dan tidak bereaksi. Jika bereaksi itu disebut dengan artefak. Contohnya yaitu jika pelarut ekstraksi adalah air, maserasi adalah metode yang cocok, tetapi untuk perkolasi digunakan pelarut yang mudah menguap. Selanjutnya yaitu titik didih. Pada saat mengekstraksi, titik didih senyawa harus diperhatikan. Apakah senyawa tersebut tahan terhadap pemanasan ataukah tidak. Tidak hanya titik didih dari senyawa, tetapi titik didih dari pelarut juga harus diperhatikan. Jangan terlalu tinggi agar senyawa yang dilarutkan tidak terdegradasi yang bisa berakibat menjadi toksik. Contohnya yaitu pada bahan tanaman yang tahan terhadap panas bisa diekstraksi dengan menggunakan ekstraksi coklat. Sedangkan jika bahan tanaman tersebut tidak tahan terhadap panas, diekstraksi dengan ekstraksi cara dingin, yaitu menggunakan maserasi ataupun perkolasi. Yang ketiga yaitu tekanan. Dilihat apakah suatu tanaman tersebut tahan terhadap tekanan yang tinggi ataukah tidak. Contohnya jika tahan terhadap tekanan yang tinggi, seperti biji kopi, dapat diekstraksi dengan menggunakan metode supercritical fluid extraction. Yang terakhir yaitu volatilitasnya. Dilihat apakah suatu tanaman tersebut termasuk tanaman yang mudah menguap atau volatil ataupun tidak. Contohnya jika ingin mengekstraksi minyak atsiri, maka digunakan ekstraksi dingin, jangan menggunakan ekstraksi panas karena bahan tersebut mudah sekali untuk menguap. Baiklah, sekian jawaban Deas untuk pertanyaan keempat, ujian isolasi senyawa bioaktif. Lebih dan kurangnya Deas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.